Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, nikmatillah. Sebelum kita melanjutkan pengajian rutinan ngaji roso, ini jika nanti saya enten kesalahan, kula nyuwun sepura singkata. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Ini mengkaji ngaji tentang hikmah di bulan puasa ya. Ya menurut Quran juga menurut hadis. Karena bulan suci Ramadan itu bulan yang penuh dengan barokah. Bulan yang sangat istimewa. Bulan yang sangat dimuliakan. Kan gitu. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, monggo kita sareng-sareng seperti biasanya kita bersolawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Niki jelasnya tentang hikmah puasa di bulan Ramadan menurut Al-Quran dan hadis. Terus bulan poso saderenge awake dhewe niku menjalankan ibadah puasa atau memasuki bulan puasa, itu selayaknya lah kita itu lebih dulu, kalau bisa itu lebih dulu ke makam ayah. Jika ayahnya sudah nggak ada, jika ibunya sudah nggak ada, orang tuanya nggak ada, ya alangkah lebih baik itu kita ziarah kubur dulu. Lebih awalnya kan seperti itu. Ya percuma wae awake dhewe nglakoni poso, nglakoni sembarang kali, tapi kalau kita melupakan orang tua. Umpamane saiki kanca-kancane ku kabeh makam kancane ku dikunjungi karo keluargane, didoakan, terus keluarga yang ini nggak didoakan, apa dia nggak nelongso sih di sananya? Ya pasti nelongso sih. Mau apa? Seumpamane sampean, seandainya sampean sendiri satu meja lah, yang lainnya itu dikasih makanan, dikasih, terus sampean dijarno nggih. Nah, itu ibaratnya seperti itu. Makanya kita itu alangkah lebih baik sebelum kita menjalankan ibadah puasa, alangkah lebih baik jika kita itu berziarah dulu, nyekar, jarine wong Jawa nyekar. Berziarah dulu ke makam bapak ibu, lantas kita itu memohon pada Allah Ta'ala gitu, bukan minta sama orang tua kita yang sudah meninggal, bukan, memintakan maaf orang tua. Jika orang tua kita dulu, leluhur kita dulu ada yang memiliki kesalahan pada Allah, kita meminta pengampunan sama Allah agar dikasih jalan yang terang gitu. Ada waktu-waktu tertentunya, mboten? Kayak besok puasa berarti sorenya, apa pas puasanya sorenya? Kalau bisa sebelum puasa, umpamane besok itu mau puasa, sekarang kita itu ke makam, tentang itu pagi, siang atau sore, monggo silakan, yang penting kita ikhlas.
itu kalau bisa. Dan kita sering-seringlah untuk ibaratnya sering-sering meningkatkan ibadah kita, misalkan dengan membaca tadarusan, itu meningkatkan ibadah kita. Kan ini memasuki rumah Allah. Nah, bulan Ramadan itu kalau menurut Imam Ghazali kan sama dengan rumahnya Allah kan, Masjidil Haram. Itu kalau menurut Imam Ghazali kan gitu. Makanya kita sekarang kembali ya, ibadah puasa Ramadan itu hakikatnya itu bisa membangun akal kita, membangun mental kita, membangun diri kita agar lebih bertakwa, agar lebih iman kita agar lebih bertambah. Gitu loh. Ya kita bisa menjauhkan dari perbuatan keji maupun mungkar. Itu keji ya seandainya apalah jarane perbuatan keji apa, kan kita bisa menilai sendiri. Munkar itu yang bagaimana kita bisa menilai sendiri. Nanti kebanyakan yang saya utarakan itu loh. Ibadah puasa Ramadan itu kalau dibandingkan dengan ibadah yang lain jauh. Ibadah puasa Ramadan itu lebih istimewa, yang sangat istimewa. Itu bulan yang penuh dengan barokah. Itu makanya kalau orang-orang yang bersifat kalau orang-orang yang sudah di hatinya itu sudah imannya kuat betul ya, takwa betul, kalau memasuki bulan Ramadan itu dia sangat bahagia, bukan malah susah gitu, malah senang gitu. Alhamdulillah saya masih bisa dipertemukan dengan bulan yang penuh dengan rahmat gitu, penuh rahmat, penuh pengampunan. Dapat juga membentuk manusia bertauhid kepada Allah gitu loh. Bisa membentuk jiwa-jiwa sing mau gak bener tadi, nah gitu. Ya seperti sabda atau seperti firman Allah ya, seperti firman Allah di dalam Al-Quran yang berbunyi atau yang artinya begini: hai orang-orang yang beriman, diwajibkan ya atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Itu jadi kita ini memang betul-betul diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, seperti juga yang telah diwajibkan sebelum kita. Itu loh maksudnya seperti itu. Puasa itu bertujuan meningkatkan takwanya awake dhewe dan membutuhkan kebahagiaan, baik secara bisa memperbaiki atau gimana ya, menumbuhkan ketahanan baik secara rohani maupun jasmani. Rohani yang seperti di batin, jasmani ya jasad iki sing ketok lahir ya iki.
Itu. Terus kalau kita puasa ya, terus mata kita atau mulut kita tidak sengaja melihat sesuatu yang tidak baik, atau mulut kita itu tidak sengaja atau sengaja mengeluarkan kata-kata kotor. Terus kayak kan biasanya namanya wanita itu kan kayak biasanya itu kan apa itu namanya, kalau Bergunjing. nah enggak Gunjing. itu, terus puasanya itu gimana? Ya batal. Berarti percuma. Ya percuma puasanya. Puasanya tetap puasa. Berarti Tapi hanya menahan lapar saja. Gak mendapatkan pahala. Okay. Tapi ya yang namanya menggunjing orang lain ya membatalkan gitu. Makanya di sini nanti disimak. Menurut Ibnu Mas'ud, ini menurut Ibnu Mas'ud, bahwa menurut Ibnu Mas'ud ya, takwa berarti taat kepada Allah. Taat itu berarti ya menjauhi segala larangannya. Taat itu sama, taat sama Allah gitu. Taat kepada Allah seperti menjauhi maksiat gitu, menjauhi maksiat, terus ingat kepada Allah, bersyukur kepadanya, dan tidak kufur. Kufur ngerti? Kufur itu awak iki sudah dikasih makan, dikasih tangan, dikasih kenikmatan itu tidak pernah bersyukur, selalu kufur. Paham gak, Mas? Paham, Bu? Kufur itu paham? Wong kufur itu maksud karo? Wong kufur itu orang yang selalu berprasangka nggak baik. Maksudnya gini loh, dikai nikmat sama Allah ya, dikai kasih kesehatan, kasih semuanya, sama fasilitas sama Allah, tapi dia mengingkari, itu loh yang dinamakan orang kufur. Kufur nikmat itu ya sama itu tadi. Dikasih tangan, itu kan nikmat. Bisa untuk ini untuk itu kan, dikasih meripat, itu kan ya nikmat. Suatu kenikmatan yang nggak bisa dibeli dengan apapun. Sama matane wutok jebret digonang dokter. Dokter kok kan mulai nih motone samaan mripate samaan apa iso? Kalau tidak seizin Allah. Seandainya ada orang donor mata lah, taruhlah. Kalau nggak diizinkan sama Allah nggak bisa, tetap nggak bisa. Semuanya atas izin Allah. Itulah makanya kufur nikmat. Makanya kalau kita di dalam bulan puasa harus menjaga. Kan di situ dibimbing, disuruh menjaga tangannya, lidahnya, mulutnya dan sebagainya. Menjaga ucapan kita, menjaga penglihatan kita, menjaga telinga kita agar tidak mendengar yang macam-macam, hingga nanti akhirnya bisa membatalkan puasa jika kita mendengar yang aneh-aneh itu loh. Makanya di situ disuruh untuk gimana ya, berhati-hati ketika kita itu menjalankan ibadah puasa. Apakah ini tidak menjadikan ini nanti atau ini nanti akan bisa menjadikan batal puasa. Itu kan kita bisa melihat sendiri, makanya kongkon sabar. Itu kalau puasa ya kan, kita kan berarti kan harus menjaga sikap, menjaga sifat. Nah itu, tapi kalau puasa terus orangnya nggak sholat itu gimana? Apakah itu mempengaruhi puasa? Iya pengaruh, jelas tuh nggak sholat ya. Berarti ya gimana? Ya harus seimbang ini, rukunnya harus dijalankan, ya harus sholat. Tapi kalau nggak sholat tarawihnya itu gimana? Kalau sholat tarawih itu kan sunnah. Ya, itu bisa dijalankan di rumah, bisa dijalankan di musola, bisa di masjid, bisa. Ya makanya di situ kan di dalam bulan puasa
Itu kalau bisa ditingkatkan ibadah kita itu ditingkatkan. Ini bulan-bulan suci, bulan Ramadan itu bulan yang penuh barokah. Ya terus kalau kita meninggalkan sholat tarawih, kalau kita sudah mancep di sini ya di hati, getun, artinya getun kecewa. Kenapa aku tadi kok nggak melakukan? Seakan-akan ada yang hilang di sini itu. Kita nggak bisa melaksanakan itu, seakan-akan di hati itu ada sesuatu yang hilang menurut. Oke. Seandainya kita ketiduran, terus biasanya taraweh ya, terus kita nggak taraweh, itu kita bangun itu ada sesuatu yang hilang di sini, di hati itu seakan-akan, aduh aku kenapa tadi kok nggak ikut? Oposisi kena tak ulangin hari ini, ya nggak bisa. Makanya di situ kan diterangkan di situ, tingkatkan ibadah kita di bulan itu. Apalagi nggak sholat, sholat itu wajib kok. Kan gitu. Terus yang kedua, Ibnu Mas'ud berkata takwa termasuk ya. Takwa itu bermaksud ya, bermaksud berjihad. Gitu. Sama dengan berjihad loh puasa itu. Paham kan? Jihad itu gak harus perang. Di medan pertempuran kan enggak? Jihad melawan hawa nafsu. Ya kan? Menjihati diri kita, menjihati memerangi hawa nafsu kita ini. Itu. Agar menuju di jalan Allah yang benar. Agar puasa kita tidak apa? Tidak batal. Itu. Dan dapat menegakkan hukum. Itu. Karena apa bisa menegakkan hukum? Kalau kita itu betul-betul ingin di jalannya Allah, kita menegakkan hukum enggak melewati apa-apa, melewati diri kita. Wah iya, aku mau ngene ra ya mari batal. Melanggar hukumnya Allah iki. Nah kan gitu. Yang menyuruh diri kita sendiri kan. Nah, bukan Pak polisi atau siapa, enggak, diri kita ini. Wah ini salah ini. Kan gitu. Percuma aku puasa kan gitu. Makanya di situ bisa menegakkan apa? Hukum Allah itulah. Itu. Dan juga banyak itu. Bisa untuk diri kita, lingkungan kita, orang tua kita, ya sekeluarga, lingkungan kita, semuanya kita bisa menjaga. Waduh aku nak mana ini wong tua kok ora mari batal. Nah itu mari dadi api. Waduh aku nak ini batal. Makanya di situ bisa menegakkan hukum. Sayyid Qutb ya, seperti yang diriwayat Sayyid Qutb itu bilang, takwa ialah suatu hal yang ada dalam jiwa, menyebabkan seseorang senantiasa waspada, sedang takut dan malu, susah jika dilihat oleh Allah dalam keadaan yang tidak diridhoinya. Jadi gini loh, wong ya percaya karo enggak, kalau pernah mengalami, semakin iman kita tuh semakin tinggi, sadar keimanan kita, terus hidayah itu datang. Ketika nafsu kita berontak ingin melakukan pelanggaran di situ, awak itu merasa malu. Lah iya aku ngakoni ini padahal Allah itu nyawang.
Nah iya mau aku nglakoni ini. Perbuatanku yang baik kemarin dihapus hanya 1 hari ini. Iya dosa. Iya enggak? Malu diri kita sama Allah. Itu kalau orang-orang yang sudah imannya, kadar keimanannya tinggi loh yo. Lain dengan yang hanya ikut-ikutan seperti di makom-makom orang-orang yang masih kepingin imbalan. Umpama, wah aku iso tak, aku nglakoni ngene, bar mlebu swarga. Ya semua orang itu tetap aja kepengen mlebu swarga. Tapi ingatlah, surga itu siapa? Surga itu makhluknya Allah. Neraka itu juga makhluknya Allah. Itu makhluk, kita juga makhluk. Lah kok awake dhewe seneng nang makhluk? Ya repot nanti. Tapi ya nggak apalah, wong itu namanya juga masih di situ, masih dimakamkan di situ, sepengetahuannya dia, kemampuan berpikirnya masih di situ, ya nggak apa-apa. Setiap manusia kepingin masuk surga, tapi ketahuilah surga itu juga makhluk. Berarti surga sama neraka itu juga makhluk, bukan tempat. Ya makhluk. Makhluk dia itu makhluk. Itu. Makanya di situ dijelaskan, minta ridho Allah, yang terpenting diridani Allah. Umpama saiki awake dhewe mlebu surga, masuk di surga, wah sudah seneng. Allah gak ngridhoi. Loh, kowe jek duwe salah karo kae. Gak iso mlebu swarga, ayo mlebu sik nang neraka. Percuma kan? Iya. Itu. Makanya kita disuruh untuk minta ridho Allah, minta izin Allah, minta ridho yang diridhoi Allah. Jadi kalau kita berdoa, ya Allah saya minta ridho penjenengan, ridho ini jalan saya seperti ini. Semoga membawa barokah untuk saya, untuk keluarga saya, selalu mendapatkan hidayah, bimbingan gitu. Itu makanya kita kalau berdoa itu diajar untuk meminta ridho. Tadi umpama sampean nangone ibu sampean apa nane bapak sampean apa nane keluargane sampean kepingin kerja kemana, itu kan minta izin dulu sama orang tua, jaluk ridho nih disi. Bapak ibu saya mau nyuwun ridho nih lah, diridhoni apa ora, diizinkan, diizini apa ora. Nah kaya percuma sampean kerja ning dia itu was tontal tantul kayak enak manfaat. Itu loh, maksudnya di situ. Makanya di situ sebelum kita menjalankan ibadah puasa itu sebaiknya kita itu berkirim doa dulu sama orang tua. Ya kalau bisa kita nyekar sih lah, ziarah kubur dulu ke makam ibu bapak. Kalau keluarga kita sudah tidak ada, karena apa ya itu tadi tak kembalikan. Yang lain-lain itu didoakan. Terus umpama sampean gak gelem ora, liyane diparani apa gak nelongso. Seandainya sampean satu meja itu berkumpul orang 5, yang 4 dikasih, sampean kok gak dikasih piye? Nah itu, dia nangis. Itu sama. Nah sekarang yang ketiga, Ibnu Abbas mau ya. Terus 3 Sayyid Qutb, takwa adalah suatu hal yang ada dalam jiwa yang menyebabkan seseorang senantiasa waspada, sadar, takut, malu, dan susah jika dilihat oleh Allah dalam keadaan yang tidak diridhoinya.
Iku mang. Nggih. Terus yang keempat, Syekh Muhammad ya, takwa. Menurut Syekh Muhammad ini takwa ialah membersihkan diri dan memelihara diri perbuatan membersihkan diri dan memelihara dari perbuatan maksiat dan keji, serta melatih diri taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut pertama kan tadi yang ke satu ya. Nggih. Menurut Ibnu Mas'ud, takwa berarti taat kepada Allah. Dua, menurut Ibnu Abbas, takwa bermaksud berjihad di jalan Allah. Gitu. Kan tadi sudah saya jelaskan. Yang ketiga, Sayyid Qutb, menurut Sayyid Qutb, takwa ialah suatu hal yang ada dalam jiwa, menyebabkan seseorang senantiasa waspada. Gitu loh, senantiasa waspada. Awak dia selalu waspada, engko jangan-jangan nak melanggar hukumnya Allah piye. Malah batal mah. Kan gitu. Percuma aku luwe sedino. Kan gitu. Intinya pokoknya nak di hari apa itu? Bulan puasa, ayolah kita itu sama-sama senantiasa meningkatkan amal ibadah. Ya satu contoh, kalau kita nggak bisa beramal secara materi, umpamanya, ya itu nang langgar, nang musola, atau di rumah dengan meningkatkan umpamanya tadarusan keluarga, selalu tiap malam nangis sholat, itu loh. Ya sudah, matur nuwun, terima kasih. Saya cukup sekian dulu, nanti dilanjut lagi besok ya. Itu masih di bulan-bulan Ramadan. Matur nuwun, jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semua yang saya utarakan ini, jika ada yang salah, saya juga mohon maaf karena juga manusia. Sami-sami. Seperti yang dikatakan Allah, walaupun bisa satu kalimat, ya tularkan satu kalimat. Daripada memiliki ilmu banyak tapi nggak bisa. Mending satu kalimat tapi bisa bermanfaat. Gitu. Kayak enek wong sing pinter kecuali orang itu mau belajar. Matur nuwun. Usikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Alhamdulillah. Rabbil alamin.